Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam materi IPS kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, hari ini materinya kita lanjutkan mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jangan lupa like dan subscribe channel Ibu ya. Materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Kedua, mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajahan. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari kita simak materi berikut ini. Kebijakan-kebijakan bangsa barat yang merugikan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah monopoli perdagangan dan politik adu domba Depide et Impera. Kebijakan yang kedua, kerja paksa atau kerja rodi. Kebijakan yang ketiga, sistem sewa tanah land lease. Kebijakan yang keempat, tanam paksa kultur stelsel. Kita masuk ke yang pertama, monopoli perdagangan. Kalian perhatikan gambar perkebunan cengkeh di atas. Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu menanam tanaman tersebut? Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa barat saat menjajah Indonesia. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan di daerah-daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak oktroy atau hak istimewa yang isinya hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Monopoli perdagangan jelas merugikan rakyat.
Kalian dapat bayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian secara bebas, tetapi dipaksa hanya menjual kepada POC. Tentu daya tawar mereka sangat rendah. Nah, awalnya kedatangan bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi penguasaan atau penjajahan. POC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di dalam kerajaan pada saat terjadi perang antar kerajaan. Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan. Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. POC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat dengan harga yang sangat rendah. Untuk meluaskan kekuasaan, POC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Nah, beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Demon 1635-1645, Johan Matsuyker 1653-1678, Ritskalap van Goens 1678-1681, Cornelis Janson Spelman 1681-1684 merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi POC. POC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan POC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799 POC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Nah, kebijakan yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja secara terpaksa? Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintah Hindia Belanda? Mari kita bahas bersama. Setelah POC dibubarkan, Louis Napoleon dan adiknya Napoleon Bonaparte memerintahkan Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal baru di Hindia Belanda tahun 1808 sampai 1811. Tujuan utama Daendels yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena wilayah sebelumnya yang dikuasai POC telah dikuasai oleh Inggris. Untuk melaksanakan tugasnya, Daendels melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menambah jumlah tentara dengan merekrut dari penduduk Indonesia. Yang kedua, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Keempat, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Kelima, membangun jalan raya pos dari Anyer, Jawa Barat sampai Panarukan, Jawa Tengah sepanjang 1100 km yang dilakukan dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut.
Nah, mereka dipaksa Belanda tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya banyak yang meninggal karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Tindakan Daniels yang dilakukan dengan tegas dan kejam menyebabkan rakyat menderita dan diberhentikan dari jabatan Gubernur Jenderal Belanda. Penggantinya adalah Jenderal Jansen tahun 1811. Nah, ini adalah Daniels. Inggris berusaha mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Republik Batak Prancis. Karena kurang cakap, akhirnya Jansen secara resmi menyerah ke pihak Inggris yang ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Setelah dikuasai, penguasa Inggris di India, Lord Minto menunjuk Thomas Tanpo Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia atau Jawa. Nah, ini adalah Jansen. Nah, kebijakan ketiga, sistem sewa tanah. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada masa tersebut, meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. William V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. William V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernermen, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Tanpo Raffles. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau land lease stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain yang A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepalaan. Itu adalah gambar Thomas Tanpo Raffles. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah. Yang A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa kecuali di daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Nah, perhatikan gambar Kebun Raya Bogor di samping. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Nah, kebun raya ini sudah dibangun sejak awal abad ke-19. Kebun raya merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Kebijakan yang keempat adalah masa sistem tanam paksa kultur stelsel. Perhatikan gambar tanaman ekspor di atas. Pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas ekspor Indonesia. Penyebab Belanda menerapkan aturan tanam paksa ketika awal abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Yang kedua, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Nah, pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel.
Nah, kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Nah, ini adalah gambar Johannes van den Bosch. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa. Ada 7. Kemudian ada praktek-praktek penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat. Di sini ada 4. Nah, jadi dibandingkan ada ketentuan, kemudian ada prakteknya. Nah, ini ada penyalahgunaan dalam masa sistem tanam paksa. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Nah, pada tahun 1848 sampai 1850 karena paceklik, 9 dari 10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang hanya tersisa 120.000 orang. Nah, data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan tanam paksa. Nah, sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktek tanam paksa. Kebijakan tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga dari orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa antara lain Baron van Hove, Douws Dekker, Multatuli, dan L. Vitalis. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa penguasa swasta sampai 75 tahun. Ada yang 5 tahun dan juga ada yang sampai 30 tahun. Nah, pada tahun yang sama keluar juga Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Nah, pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Menurut Undang-Undang Gula, perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Nah, demikian materi mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.